Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayol ikhwah wa syarrul muslimin saudaraku rahimanillah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini, sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmatnya berupa keimanan, nikmat berupa Islam, nikmat kesehatan, nikmat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala waktu luang, kesempatan untuk kembali bersua, berjumpa, bertatap muka dalam media ini untuk melanjutkan pelajaran kita dari kitab Ad-Durus Al-Yaumiyah. Kita sekarang masuk pelajaran yang ke-115. Ar-rifqu wal anah. Lemah lembut dan tidak tergesa-gesa. Jadi bab ini, pelajaran ini membahas tentang keutamaan lemah lembut dan tidak tergesa-gesa. Ketahuilah saudaraku rahimanillah wa iyyakum ajmain, lemah lembut dan at-ta'anni atau biasa disebut dengan tidak tergesa-gesa merupakan adab atau sikap, sifat-sifat yang terpuji yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memotivasi, memberikan targhib agar umatnya senantiasa mendapatkan kebaikan. Dan di antara hal-hal yang bisa mendatangkan kebaikan adalah sikap atau sifat lemah lembut serta tidak terburu-buru. Yang mana kita tahu bahwasanya nanti kita akan bacakan di dalam hadis-hadis yang banyak yang berkaitan tentang masalah ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun demikian diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk senantiasa berlemah lembut, walaupun dalam berdakwah. Tetap diperintahkan untuk berlemah lembut. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun untuk berdakwah kepada rajanya Togut, yaitu Fir'aun, yang mengaku dirinya Rabbukumul A'la, yang Fir'aun mengatakan Ana Rabbukumul A'la, aku adalah Rabb kalian yang maha tinggi. Tajri min tahtil anhar, yang mengalir di bawahku sungai-sungai yang sangat bengis, kejam. Tetap Allah Subhanahu wa taala perintahkan, katakan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun ketika itu, faqula lahu qaulan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Faqula lahu, katakan kalian berdua kepadanya, itu kepada Fir'aun, qaulan layyinan, perkataan yang lemah lembut, perkataan yang santun, perkataan yang baik. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha, mudah-mudahan dia mau ingat atau mau takut. Yang mana kita tahu bahwasanya Fir'aun orangnya sangat keras, bengis, kejam. Tapi Allah Subhanahu wa taala tetap perintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun ketika itu untuk berlemah lembut. Walaupun Allah Subhanahu wa taala sudah mengunci mati, menggembok hatinya sehingga dia tidak akan mendapatkan hidayah. Tapi Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam untuk melakukan sebab, ada usaha untuk berdakwah. Begitu juga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan
untuk senantiasa berlemah lembut. Dan ini merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan, berikan kepada hamba-hambanya yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Karena sifat ini merupakan sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk berlemah lembut dalam berdakwah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 159. Dalam surat Ali Imran ayat 159 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan atas rahmat dari Allah Subhanahu wa taala berlemah lembutlah kamu kepada mereka. Jadi artinya walaupun Nabi Muhammad SAW diperlakukan dengan cara yang buruk, bahkan para sahabat yang lemah ketika itu disiksa dengan siksaan tanpa peri kemanusiaan, sangat bengis, sangat sadis, tapi tetap Nabi diperintahkan untuk berlemah lembut kepada mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fabima rahmatim minallahi lintalahum." Dan dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, hendaknya engkau wahai Muhammad berlemah lembut kepada mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi. Kalau seandainya engkau berlaku kasar kepada mereka, lam faddu min haulik, pasti mereka akan lari darimu. Tujuan dakwah intinya untuk mengajak bagaimana supaya mereka mau melakukan apa yang kita ajak. Seperti orang yang sedang menawarkan barang, orang seller itu, penjual itu, marketing itu, bagaimana dia melakukan berbagai upaya, cara, daya untuk menarik pembeli. Kalau mereka mendapatkan pembeli, mereka dapat bonus. Mereka mendapatkan apa? Bonus. Nah, kita mengajak manusia untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk melakukan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah Subhanahu wa taala larang, harus lebih-lebih bersikap lembut. Jangan sampai karena sikap kasar kita orang malah lari. Niatnya baik, niatnya bagus, tapi caranya apa? Kasar, caranya tidak baik. Sehingga orang bukan menerima dakwah kita, tapi malah apa? Lari menjauhi kita. Nah, kalau kita dijauhi gara-gara sikap kita yang kasar, sikap kita yang kurang lembut terhadap mereka, maka ini harus dievaluasi caranya. Harus Harus dievaluasi kembali cara dakwah kita. Oleh karena itu, saudaraku rahimanillah wa iyyakum ajmain, Nabi SAW Allah perintahkan untuk berlemah lembut kepada orang-orang kafir Quraisy ketika itu. Walaupun mereka berlaku kasar kepada Nabi SAW. Bahkan kita sudah pernah bahas di antara adab-adab atau akhlak yang mulia yang dimiliki oleh Nabi SAW. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa innaka la'ala khuluqin azim." Sungguhnya engkau wahai Muhammad itu berada di atas akhlak yang agung. Nabi Muhammad SAW orang pilihan, hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah pilih untuk menjadi seorang nabi dan rasul di akhir zaman, nabi terakhir. Harus perfect, kan begitu. Kalau terakhir harus perfect. Oleh karena itu Nabi SAW memiliki akhlak yang agung, yang patut kita jadikan suri tauladan. Nabi SAW mengatakan di dalam hadis yang sahih, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan, Nabi SAW bersabda, "Innallaha rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kullih." Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya Allah rafiqun, itu maha lemah lembut, yuhibbur rifqa, mencintai lemah lembut, fil amri kullih,
pada setiap perkara. Di sini Nabi SAW mengatakan, mengabarkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha lemah lembut, Maha penyayang. Allah Subhanahu wa taala saja sebagai Khalik sayang kepada hambanya. Lah kok kita sebagai hamba tidak sayang kepada hamba Allah yang lain? Kenapa? Ada apa? Kan begitu. Padahal mereka juga apa? Hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita juga hamba Allah. Mereka makmur, mereka diperintahkan sebagaimana kita juga diperintahkan. Ketika kita sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu, pengetahuan tentang agama Islam yang benar, nah, kita berusaha untuk mengajak mereka yang belum mengetahui jalan Islam yang benar. Supaya apa? Supaya tentu saja kita mendapatkan bonus berupa pahala dari Allah. Selama yang kita ajak itu melakukan kebaikan, kebenaran, ketaatan, maka kita akan mendapatkan pahalanya. Kita akan mendapatkan apa? Pahalanya. Ini yang harus kita kejar. Jangan sampai kita mengejar poin-poin di dunia. Kadang-kadang ada sales marketing menawarkan barang yang luar biasa, gencar sekali. Tujuannya apa? Supaya mendapatkan poin yang banyak. Kalau poin yang banyak, bisa dapat mobil, bisa dapat motor, bisa dapat rumah, bahkan ada yang menawarkan haji dan umroh. Luar biasa, banyak sekali, macam-macam. Padahal Allah Subhanahu wa taala menawarkan poin-poin yang sangat banyak, yang hadiahnya nanti kita akan dapatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Berupa kenikmatan yang mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Kenikmatan yang tidak pernah dilihat mata, kenikmatan yang tidak pernah terdengar oleh telinga, kenikmatan yang tidak pernah terbetik sedikit pun juga di hati manusia. Melebihi motor, melebihi mobil, melebihi rumah, melebihi apa? Melebihi segala-galanya di dunia ini. Kenapa kita nggak kejar hal itu? Kita hanya mementingkan apa? Dunia saja. Nas'alullah salamata wal afiyah. Jadi Allah Subhanahu wa taala Rafiqun. Allah Subhanahu wa taala adalah Maha lemah lembut. Yuhibbur rifqa, mencintai yang lemah lembut. Berarti mafhum mukhalafahnya, Allah Subhanahu wa taala tidak suka orang yang keras. Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang yang kasar. Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang tidak bisa berlemah lembut dalam segala hal. Tentu saja ini perangai-perangai yang anugerah dari Allah. Ada yang Allah Subhanahu wa taala berikan anugerah orang emang sifatnya sudah lemah lembut. Tapi ada juga orang yang lemah lembut karena diusahakan. Bisa diusahakan. Nah, kita kalau misalnya memiliki perangai kasar, kemudian suka melayangkan tangan, artinya apa? Ringan tangan, mudah memukul, temperamen dan seterusnya, gampang marah, maka berusaha untuk bisa menahan diri dari yang namanya apa? Hal-hal yang membuat kerugian tersebut. Karena lemah lembut akan mendatangkan kebaikan yang banyak. Sebaliknya orang yang kasar, orang yang suka marah akan mengakibatkan membawa efek dampak keburukan. Makanya Nabi SAW dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita motivasi untuk bisa berlemah lembut fil amri kullih, pada setiap sisi segala hal, tanpa terkecuali. Lemah lembut semuanya akan bisa mendatangkan apa? Kebaikan. Kemudian juga Nabi SAW mengatakan dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan Nabi SAW pernah mengatakan kepada Ashaj Abdul Qais radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW mengatakan, inna fika khoslatain yuhibbuhumullah. Sesungguhnya pada dirimu, wahai Ashaj Abdul Qais, terdapat dua perangai, dua sifat, yuhibbuhumullah, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Apa itu? Al-hilmu wal anah. Rawahu Muslim. Rawahu Muslim. Kemudian dalam riwayat ini disebutkan Al-Ashaj Abdul Qais mengatakan, wahai Rasulullah, apakah sifat ini adalah sifat yang Allah berikan anugerah untukku atau aku usahakan? Kata Nabi SAW, bahkan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepadamu. Jadi dua sifat ini yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Yang pertama apa? Al-hilmu. Al-hilm itu artinya berlemah lembut. Bisa dalam bentuk perkataan, bisa dalam bentuk apa? Perbuatan. Orang yang lemah lembut itu disukai orang banyak. Suka. Oh, ini orang lembut, lemah apa? Tutur katanya baik, perbuatannya pun demikian. Lemah lembut. Ketika manusia suka, ridho terhadap orang yang berlaku lemah lembut seperti ini, tentu saja otomatis Allah Subhanahu wa taala akan mencintai hamba tersebut. Karena manusia ridho. Karena manusia juga ridho. Maka Allah Subhanahu wa taala pun mencintai sifat yang seperti ini. Yang kedua, al-anah. Al-anah ay at-tasabbut wa tarkul ajalah. Al-anah itu artinya at-tasabbut, orangnya tidak tergesa-gesa. Bukan juga menggampang-gampangkan sesuatu ya. Kadang-kadang ada orang yang menggampang-gampangkan sesuatu, menunda-nunda. Ada yang seperti ini. Ketika sudah hari haknya baru tergesa-gesa, terburu-buru, gerasak gerusuk orang bilang gitu ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi dua sifat ini yang Allah Subhanahu wa taala cintai dan terdapat pada seorang sahabat yang bernama Al-Ashaj Abdul Qais. Al-Ashaj Abdul Qais. Kemudian yang selanjutnya hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanahu wa la yunza'u min syai'in illa syanahu. Rawahu Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dari sahabat Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanahu. Sesungguhnya lemah lembut tidaklah ada pada sesuatu kecuali dia akan menghiasinya. Subhanallah. Jadi lemah lembut itu dapat menghiasi seseorang atau sesuatu. Misalnya orang itu memiliki sifat lemah lembut, Allah Subhanahu wa taala akan menghiasinya. Lemah lembut itu akan menghiasi orang tadi. Walaupun orang itu buruk, Ustadz, walaupun orang itu jelek, iya. Walaupun orang itu buruk, walaupun orang itu jelek, tapi dia sifatnya terpuji. Maka sifat-sifat terpuji tersebut akan menghiasi dirinya. Subhanallah. Walaupun dia orangnya buruk, tapi orangnya sopan, lemah lembut, tutur katanya baik, tidak tergesa-gesa, tidak kasar, maka itu akan menghiasi dirinya. Terlihat apa? Terlihat indah. Berbeda dengan orang yang mungkin dia bagus penampilannya, jasadnya bagus, tapi tutur katanya kasar, tapi orangnya keras, tapi wataknya sulit diajak kebaikan. Maka orang yang seperti ini akan ditinggalkan oleh manusia. Walaupun tampangnya, walaupun jasadnya, walaupun parasnya bagus, indah, baik kelihatannya, tapi ternyata sifat-sifatnya buruk, maka orang akan menjauhinya. Walaupun dia cantik jelita, walaupun dia tampan, tapi kalau sifatnya kasar, buruk, tutur katanya jelek, maka orang akan menjauhinya. Ini sabda Nabi SAW, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanahu. Sungguhnya lemah lembut tidak ada pada sesuatu kecuali dia akan menghiasi sesuatu itu. Wala yunza'u min syai'in illa syanahu. Tidaklah sifat lemah lembut itu dicabut dari sesuatu
kecuali dia akan apa? Kecuali dia akan memperburuk hal tersebut. Tadi ada orang yang tampangnya buruk, jelek misalnya, tapi dia akhlaknya baik, akhlaknya lemah lembut, terpuji, maka akhlak yang baik tersebut akan menghiasinya, akan menghiasi orang tersebut. Sebaliknya, walaupun dia tampangnya bagus, ganteng, cantik, jelita, tapi kalau akhlaknya buruk, tapi kalau akhlaknya kasar, orang akan menjauhinya. Yang paling baik yang mana Ustadz? Yang paling baik ya tampan, akhlaknya baik, gitu. Keduanya. Kalau Allah Subhanahu wa taala berikan anugerah kepada dia, jasadnya bagus, tampangnya bagus, wajahnya tampan, cantik jelita misalnya, dan akhlaknya baik, lemah lembut, masya Allah, itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW juga mengatakan dalam hadis yang lain, hadis Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man yuhram ar-rifqa yuhram al-khaira kullahu, rawahu Muslim. Dari sahabat Jarir bin Abdullah, semoga Allah meridhoinya, beliau mengatakan, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang diharamkan dari lemah lembut, maka dia akan diharamkan dari kebaikan seluruhnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Di sini Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang orang itu nggak bisa kasar, nggak bisa lembut, kasar terus, bawaannya temperamen, bawaannya marah-marah terus, misalnya contohnya ya, dia tidak bisa lemah lembut, tutur katanya kasar, tutur katanya buruk, dia tidak bisa lembut, tidak bisa baik, maka dia akan diharamkan dari kebaikan yang banyak. Ada orang seperti ini, ada. Terus gimana Ustadz nasihatnya? Nasihatnya ya dinasehati lah. Nasihatnya dinasehati agar dia bisa merubahnya. Tapi udah dinasehati nggak mau berubah Ustadz. Ya kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala merubah sikapnya tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala membuka hatinya sehingga Allah Subhanahu wa taala memasukkan secercah cahaya hidayah kepadanya untuk bisa merubah sifat dan sikapnya. Karena ada wataknya orang yang seperti itu, nggak bisa diajak baik, nggak bisa diajak lembut, kasar terus bawaannya. Kalau ngomong nggak bisa baik, kalau bicara nyelekit, dikit nyelekit. Nah, kalau ngomong sedikit tapi masuk menghujam ke dalam hati yang paling dalam dan nggak ada obatnya. Sulit sekali, masya Allah, luar biasa orang ini. Maka orang-orang yang seperti ini akan diharamkan dari kebaikan yang banyak. Siapa yang bilang? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man yuhram ar-rifqa yuhram al-khaira kullahu, rawahu Muslim. Barang siapa yang diharamkan dari lemah lembut, Allah Subhanahu wa taala sudah berikan penghalang agar dia tidak bisa berlemah lembut. Nauzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Jangan sampai seperti itu ya. Kalau kita introspeksi diri, kita ini orangnya kasar atau lembut ya. Kalau misalnya kita, oh ternyata kok saya kasar ya, oh ternyata kok saya ini gak bisa lemah lembut, gak bisa mengendalikan emosi, gak bisa mengendalikan hawa nafsu. Berdoa, minta tolong sama Allah agar dilembutkan hatinya. Berdoa, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilembutkan hatinya. Sering-sering kita jenguk orang-orang fakir, orang miskin, anak yatim, usap kepalanya, minta doa kepada mereka agar diberikan minta wasilah, doakan saya agar saya bisa bersikap lemah lembut dan seterusnya. Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan anugerah sifat lemah lembut tersebut. Dikhawatirkan kita nggak mendapatkan kebaikan yang banyak gara-gara apa? Gara-gara sikap kita yang kasar. Selanjutnya hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda,
Ala ukhbirukum biman yahrumu 'alan nar, aw qala tahrumu 'alan nar, tahrumu ala kulli qaribin hayyinin layyinin sahlin, rawahu Tirmidzi. Nabi SAW mengatakan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi SAW bersabda, ala ukhbirukum, mau nggak kalian aku beritahu kabar, biman yahrumu 'alan nar, yang diharamkan dari api neraka. Atau ini perawinya ragu ya, yahrumu atau tahrumu, yahrumu 'alan nar au tahrumu 'alan nar. Mau nggak aku beritahu pada kalian yang bisa mengharamkan orang itu masuk ke dalam api neraka. Artinya orang tersebut nggak bakalan masuk tuh ke dalam neraka, diharamkan ke dalam api neraka. Nabi SAW mengatakan, tahrumu ala kulli qaribin, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengharamkan dari orang yang qarib, orang yang dekat. Artinya mudah bergaul sekali orang ini. Hayyin, layyin, hayyin, layyin itu hampir sama, mirip ya. Orangnya lembut, orangnya supel, lembut, sahlin, orangnya mudah. Orangnya mudah. Ini orang kalau punya sifat-sifat seperti ini, Masya Allah, dia orang yang mudah bergaul, lembut pula, dan sahal, orangnya mudah, tidak mempersulit sesuatu. Kalau misalnya kita memiliki semacam amanah, tanggung jawab mengurus urusan orang banyak, kalau kita bisa untuk mempermudah urusan orang banyak, permudah. Apalagi misalnya dalam masalah birokrasi, misalnya sedang ngurus ini ngurus ini, kalau syarat-syaratnya sudah lengkap, ngapain dipersulit? Kan begitu. Kecuali kalau emang nih syaratnya belum lengkap nih, tolong lengkapi dulu ya dengan perkataan yang lembut. Maaf Pak, ini ada yang kurang ya, nanti tolong dilengkapi ya. Ini 1, 2, ini catatannya, silakan dilengkapi kembali, nanti besok datang lagi. Nah begitu, enak didengar, orang juga merasa dilayani dengan baik. Jangan kasar-kasar, Pak ini gimana sih, ini kurangnya banyak sekali, balik lagi sana. Masya Allah, ini orang kasar sekali. Ini orang kasar sekali. Kalau begitu bisa dilaporkan tuh, kok pelayanannya kasar sekali, pelayannya tidak lembut. Beda sama orang yang Allah berikan qarib, dekat, orangnya mudah bergaul, kemudian dia lembut, dan dia orangnya sahal, orangnya mudah. Maka orang yang seperti ini tahrumu 'alan nar, dihalangi dari api neraka. Alias apa? Alias dia akan dimasukkan ke dalam surga. Kalau dihalangi tidak masuk ke dalam api neraka, otomatis akan dimasukkan ke dalam surga. Dari hadis-hadis dan ayat yang telah kita baca, dapat kita ambil kesimpulan. Yang pertama, anallaha yuhibbur rifqa fi jami'il umur. Yang pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai lemah lembut pada setiap perkara. Apa saja? Kalau orang itu lemah lembut, maka Allah mencintai orang tersebut. Yang kedua, an-rifqa sababun li jalbil khair. Bahwasanya lemah lembut merupakan sebab mendatangkan kebaikan. Kebaikan yang mana? Kebaikan apa saja. Kalau kita bisa berlemah lembut, maka itu bisa mendatangkan kebaikan yang banyak. Yang ketiga, yang terakhir, anna min sifati ahlil jannah as-suhulah wal layyin fi muamalatil khalqi. Di antara sifat-sifat penduduk surga adalah as-suhulah, mudah, mempermudah urusan manusia. Jangan dipersulit. Man yassara ala mu'sirin yassarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang mempermudah orang yang kesulitan, maka Allah akan Subhanahu wa ta'ala mempermudah urusannya di dunia maupun di akhirat. Begitu juga orang yang lemah lembut dalam bermuamalah kepada manusia. Kalau kita mampu untuk melakukan semua ini, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan masukkan kita ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita semua sifat lemah lembut, tidak kasar, dan tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa dalam segala hal.
Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua ke surga karena sifat-sifat yang terpuji tersebut, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menutup umur kita dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.